Oke, silakan ditanggapi Dinda. Adakah aturan yang diberikan Yesus kepada kalian perihal siapa-siapa yang boleh kalian kawini, siapa-siapa yang nggak boleh kalian kawini? Silakan. Ya, kalau di zaman ini secara logika ini ya, nggak mungkin kita mengawini familia atau gimana kan? Iya. Berkali-kali ku bilang Albert ya, jangan gunakan jawaban babi. Karena ketika babi pun ditanya, dia bilang gitu. Secara kebabian, nggak mungkin ku kawini babi yang telah melahirkan aku, kata babi. Secara kebabian, nggak mungkin aku kawini induk yang melahirkan aku, kata babi. Tapi kenyataannya ada babi yang mengawini induknya. Yang saya tanyakan bukan secara logika atau bukan secara kebabian, tetapi secara hukum yang tertulis di dalam Bibelmu dari Yesus. Cair! Bang Naldi, aku yang pakai kacamata. Aku yang pakai kacamata. Bang Naldi, barakallahu fikum. Udahlah Bang Naldi, aku udah pakai kacamata. Bang Naldi. Cair Bang Paro, tunggu dulu, nyesel aku naik. Oke, kita lanjut ya, syukran Bang Naldi. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Ya, semoga Allah membalas kebaikan Bang berlimpah-limpah. Gantian lah dia booking. Iya. Silakan Albert, ditanggapin Albert. Ngomong-ngomong tentang perkawinan, pernikahan ya. Perkawinan di kalian itu perkawinan, tidak ada pernikahan. Oh, berarti beda tuh Bang. Ya beda lah, kawin itu untuk binatang, nikah untuk manusia. Makanya di dalam Bible kalian itu diumpamakan domba, betul nggak? Itu Betul kan nggak? itu kan ibarat kata Bang, kayak Iya, serigala sama domba. makanya aku bilang tadi kan diumpamakan, perumpamaan, kan betul aku bilang kan? Betul, Kalian diumpamakan domba, betul nggak? Ya. Nah, domba itu kawin atau nikah? Kawin. Kawin, gitu loh. Makanya aku heran, kok kau mau disamakan sama binatang? Katanya bertuhan, masa Tuhan menyamakan kita sama binatang? Makanya dalam Bibelmu itu tidak ada kata nikah, yang ada kata kawin. Contoh Wahyu 19 nomor 7, perkawinan anak domba, bukan pernikahan anak domba. Nggak mungkin LAI menerjemahkannya pernikahan anak domba, karena kata nikah untuk manusia, kawin untuk binatang. Cuman kenapa kalian nggak sakit hati gitu? Yesus aja dalam Matius 15:24 dia mengatakan dia diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Bani Israel saja sudah tersinggung ketika dikatakan oleh Yesus domba. Udah tersinggung dia, makanya ditolaknya Yesus gitu loh. Datang kalian ngaku-ngaku Yesus, mau kalian dikatakan domba. Kalau kalian memang mau menyatakan diri kalian domba, jangan ngomong lagi. Setiap bersuara gini aja kalian, gitu. Masa kita bertuhan tapi Tuhan menghinakan kita? Masa Tuhanmu nggak tahu yang diciptakannya manusia bukan domba, hingga disamakannya kamu sama domba? Pikir. Tapi ketika nanti aku yang bernarasi menyamakan kamu dengan binatang, kok marah? Marah kamu kan? Sementara Bibelmu sendiri menyamakan kamu seperti binatang, itu domba. Kasih satu ayat di mana Yesus mengatakan aku diutus untuk manusia. Adakah? Nggak ada. Nggak ada. Domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Bani Israel dengar itu marah. Kurang ajar ini. Kami dikatakan domba. Diingkarinya Yesus. Datanglah kalian Kristen mendatangi Yesus. Nggak apa-apa Yesus, kamilah dombanya. Udahlah, kau mau dikatakan domba, diingkari Yesus lagi. Diusir oleh Yesus dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23. Bahkan dikatakan Yesus dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, kau si penyesat dan antikristus. Makanya aku bilang malam betul nasi open.
sudah mengklaim dirinya binatang, tapi tetap diingkari. Halo Bang Faruk, bisa menanggapi nggak? Oh ya, silakan Adinda, silakan. Islam Kristen? Saya Kristen. Ya silakan Dinda, silakan. Iya, jadi pertanyaannya kan apakah ada aturan di kekristenan tentang larangan menggauli ibu? Bukan kekristenan loh. Kalian bisa nggak nyimak pertanyaan? Pening aku harus ulang-ulang loh. Oke, apakah ada kalimat Yesus tentang larangan menggauli ibu itu kan? Betul? Adakah Yesus melarang kalian untuk kawin dengan mama kandungmu, bapak kandungmu, saudara kandungmu? Dari Yesus. Oke. Tadi sebenarnya sudah dijawab yang dari kitab Imamat dan Ulangan itu, tapi kan kalau Alkitab harus dijawab dengan Alkitab. Ya, sebenarnya larangan itu kan sudah ada di kitab Bilangan, di kitab Imamat dan Ulangan. Apakah di situ Yesus sudah lahir? Apakah Yesus ada di situ? Ada. Sudah lahir? Yesus itu kan, nah, konsep kekristenan kan Yesus ada sebelum dunia ada. Karena Trinitas, karena gini, stop dulu, saya jelaskan dulu ya. Ya, saya potong dulu. Jangan kau katakan dalam konsep kekristenan Yesus itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Yesus itu nggak kenal Kristen. Betul. Tapi kalau pertanyaannya kalau enggak, udah selesai. Kau sudah kalau pertanyaannya seperti itu, konsep Trinitas itu Yesus itu sudah ada sebelum dunia jadikan. Itu pertama. Itu yang pertama. Jadi kalau ditanya apakah Yesus sudah ada dalam kitab Imamat? Ada. Apakah Yesus sudah ada dalam kitab Ulangan? Ada. Pertanyaannya itu. Mana? Yang kedua, mana datanya? dengarkan dulu. Mana datanya? Datanya Yesus sudah ada dalam kitab Imamat. Kasih satu kata dalam kitab Imamat yang tertulis kata Yohanes Yesus. pasal 1 ayat 1, firman itu Apa? ada bersama-sama dengan Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1. Lu nggak nyambung lah kau. Cuma Loh, Yohanes pasal 1 ayat 1 itu sudah menjelaskan Yesus ada sebelum dunia ada. Berarti Oke. sebelum diciptakan. Oke, itu Oke. pertama. Stop dulu. Di Oke, dalam ya. Yohanes 1 Satu-satu nomor dulu, 1. saya jelaskan dulu. Dalam Saya jelaskan Yohanes dulu. 1 nomor 1, dalam Yohanes 1 nomor 1, adakah tertulis kata Yesus? Loh. Cair. Adakah Alkitab itu tertulis harus kata dijawab dengan Yesus Alkitab. dalam Yohanes 1 nomor 1? Loh, kalau baca konteksnya itu bicara tentang Yesus secara lengkap. Yang saya Yohanes pasal tanyakan 1. Dinda, yang saya tanyakan secara literally-nya, adakah tertulis kata Yesus? Yesus? Firman itu dalam konsep Alkitab, Ya dalam Allah. pemahaman kekristenan itu manusia yang menjadi firman itu pertama. Oke, kita Yang saya tanyakan, itu kita nggak ada hubungan nanti. Oke. di dalam Yohanes 1 nomor 1, adakah tertulis kata Yesus? Oke, kita tinggalkan itu ya. Itu pertama. Loh, kok Karena itu nggak ada ditinggalkan? itu jawaban pertama. Itu jawaban pertama. Sekarang jawaban kedua. Saya banyak jawabannya. Ya, saya banyak jawabannya. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua. Jawaban kedua. Kekristenan itu bukan agama aturan. Agama relasi. Dengarin ini ya. Apakah iya kekristenan Dia itu bukan agama diakui loh. aturan tapi Kalau agama Kristen relasi. itu bukan Makanya, agama aturan. Yesus itu dipanggil sebagai Bapa. Cuma kekristenan yang memanggil Yesus sebagai Bapa. Itu Cair, artinya bro. relasi. Sekarang di rumah, apakah Cair, kita bro. perlu aturan? Coba cek ya. Apakah dengan Kristen banyaknya bukan aturan akan agama membuat aturan. hidup lebih baik? Saya tanya dulu sekarang, apakah orang Berani dengan sekali banyaknya dia, ya. aturan hidupnya akan lebih baik? Sekarang Gimana? kita lihat Bali itu, Sekali kau mengatakan bahwa Kristen bukan agama dengan aturan ya. kekristenan itu sekali. bukan agama aturan, kekristenan itu agama relasi. Kan Kristen bukan agama aturan kan? Bukan agama aturan, tidak banyak aturan. Kekristenan bukan agama aturan, kekristenan itu Nah, agama relasi. ketika kau Makanya nyatakan, Yesus itu kita panggil sebagai Bapa. Nah, sekarang gini, saya kasih contoh ya. Apakah Dinda, Ya, ketika kau nyatakan Kristen itu bukan agama aturan, berarti kau mau menyatakan bahwasanya dalam Kristen tidak ada dan tak butuh aturan, betul? bukan itu, tapi yang Nah. paling penting itu. Loh, sekarang gini, saya kasih. Ya, sekarang gini. Dua. Misalnya, sekarang kita belum, bicara tapi data. sudah. Apakah dengan banyak aturan hidup lebih baik? Sekarang contohnya ya, tingkat pemerkosaan itu
di Bali Wih. yang notabene tidak banyak orang menggunakan jilbab, dengan di Aceh tingkat pemerkosaan lebih banyak di Aceh. Wih. Ada datanya itu. Sekarang aturannya banyak. Aku ada datanya. Tapi Pendeta justru kau. banyaknya aturan Pendeta justru kau lebih berkaos. baik. Lalu Itu yang ini kedua. aku ada datanya. Ya, itu yang kedua. Ini dengarkan dulu. Nanti sanggah semua boleh. Itu yang kedua. Kekristenan itu bukan agama aturan. Terus yang ketiga, dalam Roma bilang begini, taatilah pemimpin. Pemimpin maksudnya itu aturan negara. Aturan negara kita kan melarang itu menggauli ibu sendiri. Iya dong, akan ada aturan negara. Lah, Alkitab menganjurkan kita untuk menaati aturan negara pemimpin. Oke, Di mana kita oke, ditempatkan. oke. Berarti jika negara tidak melarang itu, kalian boleh melakukan itu. Ya kan tadi saya sudah kasih tahu. Saya udah banyak data tuh. Pertama saya udah bilang namanya ada di kitab tidak. Ulangan. Berarti Terus yang jika kau kedua, berpegang kepada yang kitab kedua Roma Kristen itu itu bukan tadi, agama aturan, tidak, tapi agama relasi. Terus tidak. yang Jika ketiga, kau berpegang kepada kitab negara Roma melarang itu. Jika kau berpegang kepada kitab Roma itu, andaikan negara tidak melarang itu, berarti kau boleh melakukannya. sama seperti ini. Saya punya anak. Kalau saya sakit, apakah anak saya wajib mengurus saya? Nggak nyambung analogi. Loh, Apa urusannya dengan anakku sakit? makanya Analoginya kok anaknya sakit? sekarang gini. Nggak nyambung. Yesus berkata begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budi. Akal budi itu apa? Oke. Otak Ketika itu Yesus bisa berkata digunakan berpikir. begitu, ketika Yesus berkata begitu, apakah pada saat itu sudah ada iman Kristen? Kekristenan itu sebenarnya kalau dalam pemahaman agama Kristen, kekristenan itu bukan agama. Yang saya Kekristenan tanyakan, itu saya tahu, hubungan relasi. saya tahu Kristen itu bukan agama, makanya kalian nggak beragama, gitu loh. Saya tahu. Yang saya Ada relasi. tanyakan, ketika Jalan hidup Yesus itu, jalan berkata hidup. begitu, Yesus berkata begitu, apakah pada saat itu sudah ada Kristen? Kristen baru ada di kitab Kisah Para Yang Rasul. saya tanyakan, ketika Yesus berkata begitu, apakah pada saat itu sudah ada Kristen? Itu mah logika berpikir yang sesat kalau pertanyaannya Boleh begitu. berpikir yang sesat. Tadi ditanya, Pertanyaan. tadi Faruk nanya kan, apakah Ini ada kata-kata Yesus? pertanyaan. Sekarang Jika saya sudah pada- mengutip dari kitab Perjanjian. Jika pada saat Yesus berkata begitu saja, Kristen belum ada pada saat itu, lantas apa kapasitasmu menjadikan perkataan Yesus itu sebagai pembenar dari imanmu? Itu namanya cocokmologi. Sama halnya, bapaknya orang yang ngomong kau dengar, bapaknya tetangga bilang, aku nanti tanggal 1 gajian, ku belikan anakku mobil-mobilan. Terus kok keluar-keluar sama orang. Nanti tanggal 1 aku dibelikan bapakku mobil-mobilan. Bapakku yang ngomong. Gitu loh. Memang benar yang ngomong bapak-bapak, tapi bukan bapakmu, bapaknya tetangga. Perkataan bapaknya tetangga kau simpan, kau ambil, kau anggap perkataan itu untuk kau. Benar terjadi tanggal 1. Bapak itu memang beli mobil-mobilan, tapi bukan untuk kau, tapi untuk anaknya. Itu namanya kau mengaku-ngaku, kau comot perkataan orang untuk menyenangkan hatimu dan membenarkan kehaluanmu. Makanya aku bilang kalian oten-oten itu kalian umat yang halu. Kemana kau? Kemana kau? Ini sahabat ini lagi. Bang Farid, kurasa ke Aceh dia cari data dia ke Aceh. Tadi bawa Aceh dia, ke Aceh dia itu, dia lagi ke Aceh dia cari data dia. Bawa Aceh pula dia. Coba ya, Kristen katanya bukan agama, berarti kan nggak beragama. Kalian kan tadi baru mendengarkan kan kajian dari Tuhan kalian kan Cedis kan? Paparkanlah ilmunya di sini. Kenapa kalian nggak bisa mengkonter aku gitu loh? Oke, naikkan lagi. Pasien berikutnya, moderator. Betul, coba saya betul. Aku ngelek.
Aku nggak bisa naikkan kamu ini, multi ini nggak bisa lagi gue tekan ini. Nge-like aku bang, banyak kali minta naik. Di pertanyaan abang tadi